Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana pantauan di pintu tol Brexit Brebes Jawa Tengah dan exit tol fungsional Batang Jawa Tengah. Kita terlebih dahulu ke pintu tol Brexit Brebes Jawa Tengah. Sudah ada rekan Ricky Iskandar di sana. Rizky, apakah sudah ada peningkatan jumlah kendaraan di tempat Anda saat ini? Baik Uci dan juga Pram, memang saat ini situasi dan kondisi di Simpang Brebes Timur masih relatif lenggang. Namun memang sejak pagi tadi atau dipastikan hari ini memang peningkatan volume kendaraan yang melintasi ruas Simpang Brebes Timur ini memang sudah terjadi. Artinya memang peningkatan kendaraan sudah ada sejak hari ini. Namun perlu kami informasikan Suci, memang saat ini untuk di Simpang Brebes Timur masih relatif lenggang, namun antrian kendaraan atau penumpukan kendaraan dari arah tol Brexit dan juga dari arah Pantura ini terjadi hanya pagi hari hingga siang hari, yang mana petugas telah melakukan rekayasa lalu lintas yang mana sistem kontraflow telah diberlakukan, namun siang tadi hanya kurang lebih 1 jam saja, sekitar pukul 12 siang hingga 1 siang. Namun saat ini sistem kontraflow sudah tidak diberlakukan lagi, yang mana sistem kontraflow diberlakukan nantinya sifat situasional atau melihat kondisi jika antrian kendaraan telah mengekor hingga gerbang tol Brexit dan juga untuk dari arah Pantura mengekor lebih dari 3 km. Nantinya sistem kontraflow ini akan mengarah ke Tegal, yang tepatnya di depan stasiun, maksud kami di depan terminal Tegal. Perlu kami informasikan juga memang terkait dengan gerbang tol Brexit, ada 9 gerbang tol yang difungsikan untuk keluar masuk dari arah Jakarta menuju arah Brebes, kemudian juga dari arah Brebes menuju Jakarta. Namun untuk 7 gardu yang difungsikan untuk keluar dari arah Jakarta menuju Brebes, sehingga 2 gerbang tol lagi akan difungsikan dari arah Brebes menuju ke Jakarta. Demikian juga Uci, Fran, untuk informasi yang kami dapat sampaikan saat ini, langsung dari persimpangan Brebes Timur. Iya, terima kasih Ricky Iskandar langsung dari Brexit, dan kita beralih ke exit tol fungsional Batang, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Angelica Davagam. Ya Angel, silakan dengan informasinya dari sana. Memang mulai besok, tepatnya tanggal 19 Juni 2017, jalur tol fungsional Brebes Batang Geringsing sudah mulai difungsikan, dan jalur tol sepanjang 110 km ini adalah alternatif atau fungsional bila terjadi kepadatan di pintu tol Brebes Timur untuk para pemudik yang menuju ke wilayah kota-kota di Provinsi Jawa Tengah. Dan jalur tol ini akan terbagi menjadi 3 seksi, yaitu Brebes Pemalang, Pemalang Batang, dan Batang Geringsing. Dan Pram, dapat kami informasikan juga berdasarkan pantauan kami ketika menelusuri jalur tol fungsional ini, kami menemukan ada beberapa ruas jalan yang masih bergelombang, kemudian ada jalur-jalur yang masih menyempit, dan juga beberapa titik ataupun lokasi yang masih berdebu. Selain itu kami juga menemukan adanya jalur-jalur desa di sepanjang Brebes menuju Pemalang dan Batang Geringsing ini yang masih bersinggungan langsung dengan jalur tol fungsional ini. Untuk itu kami himbau kepada para pemudik atau pengendara yang akan menggunakan jalur tol ini agar berhati-hati dan berwaspada dalam mengendarai kendaraan, karena juga memang dihimbau untuk mengendarai kendaraan khususnya di jalur tol fungsional ini, laju kendaraan hanya maksimal mencapai 40 km per jam. Sementara itu, Pram, kami juga tadi melalui reporter kami Vicky Rian Saputra dan juga juru kamera Haryo Riantomo ini sempat memantau pintu keluar tol Batang maksud kami, dan berikut laporannya. Brebes Geringsing akan menjadi alternatif bagi para pemudik yang nantinya hendak menuju kota-kota di Jawa Tengah. Berdasarkan pantauan kami, memang ini pengerjaannya belum rampung 100% dilakukan. Dan memang banyak hal yang perlu diperhatikan bagi para pemudik yang nantinya akan melintasi ruas tol ini. Seperti misalnya kontur jalan yang cukup bergelombang, sehingga para pemudik nanti yang melewati ruas tol ini tidak dapat memacu kendaraannya secara maksimal. Mereka hanya dapat memacu kendaraannya secepat 40 hingga 60 km saja. Selain itu, di ruas tol sepanjang 110 km ini juga masih bisa dibilang minim rambu-rambu lalu lintas serta penerangan yang ada, sehingga para pemudik diharapkan nantinya yang akan melewati ruas tol ini dapat melintasinya di waktu pagi dan juga siang hari. Dan nantinya para pemudik yang hendak mengakses tol ini dapat mengaksesnya mulai dari Brebes hingga pintu keluar tol terakhir, yaitu di Geringsing. Namun tidak hanya di Geringsing, ada beberapa pintu keluar tol yang juga telah disediakan, sehingga nantinya para pemudik juga
dapat mengaksesnya, seperti salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di Batang. Nantinya para pemudik dapat keluar melalui pintu tol Batang ini dan akan bertemu langsung di jalur Pantura, dan para pemudik pun dapat melanjutkan perjalanannya menuju kota-kota di Jawa Tengah. Dari Batang, Jawa Tengah, Fikirian Haryoryantomo melaporkan. Ya, Pram, dan untuk mempersiapkan agar jalur tol fungsional ini dapat digunakan dengan baik nantinya bagi para pemudik yang akan menggunakan jalur fungsional ini, pihak polisi kami pantau sudah mulai melakukan patroli dan sosialisasi jauh-jauh hari sebelumnya agar pengendara ataupun kendaraan yang bukan kendaraan mobil tidak melintasi jalur tol fungsional ini. Dan juga dari pengelola juga sudah memasang pembatas jalan agar tidak dilalui oleh warga sekitar di jalur tol fungsional ini, dan juga sudah berupaya untuk membersihkan debu-debu yang ada di jalur tol fungsional ini. Demikian, Pram. Baik, terima kasih Angelika De Evagam atas informasinya langsung dari exit tol fungsional Batang, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada Ricky Iskandar langsung dari Simpang Brebes Timur.